Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Salsabila, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini, kita akan belajar dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. Nah, kenapa C++? Karena C++ adalah bahasa yang sangat powerful, cepat, dan juga menjadi dasar bagi banyak sistem besar di dunia. Nah, tutorial kali ini dirancang khusus untuk kalian yang benar-benar pemula nih. Kita akan belajar dari struktur yang paling dasar hingga membuat program yang interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kita mulai menulis kode, ada satu hal penting yang perlu kita siapkan, yaitu compiler. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita butuh compiler? Sederhananya, komputer itu tidak mengerti bahasa yang digunakan manusia, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan bahasa pemrograman C++ itu sendiri pun mereka tidak langsung memahaminya. Komputer hanya mengerti bahasa mesin yang menggunakan angka biner 0 dan 1. Nah, tugas compiler inilah yang menerjemahkan kode C++ kita menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh mesin komputer kita. Kabar baiknya, di tutorial kali ini kita tidak perlu menginstal aplikasi berat di laptop. Kita akan menggunakan yang namanya online compiler. Caranya cukup gampang, kalian tinggal buka browser yang ada di laptop kalian, boleh Chrome atau Edge, lalu cari C++ online compiler. Kalian bisa lihat di sana ada banyak pilihan online compiler untuk C++, tapi saya akan menggunakan Programmis untuk tutorial kali ini. Setiap program C++ akan dimulai dengan baris #include iostream. Kita akan buat di sini #include iostream. Ini adalah library untuk kita menggunakan input dan output. Lalu kita akan buat using namespace std. Tanpa ini, kita harus menulis std di depan setiap perintah. Jadi, ini akan memudahkan kita ke depannya. Lalu bagian yang paling penting adalah fungsi utama atau fungsi main. Kita akan buat sini main. Nah, ini adalah gerbang utama program kita. Jadi, kode apapun yang kita ingin jalankan harus berada di dalam kurung perawal ini. Nah, sekarang kita akan buat program Hello World. Untuk pertama kali, yang perlu kita lakukan adalah ketik cout, lalu operator tanda panah ke kiri 2 kali, dan kita akan membuat hello world-nya dalam tanda petik 2. Hello world. Setelah itu jangan lupa titik koma. Nah, kita langsung bisa pencet run di sini. Nah, di bagian output, kalian bisa lihat tulisan Hello World. Berarti kalian telah berhasil mengerjakan program pertama kalian. Program akan jadi lebih seru jika kita bisa menerima data dari user. Oleh karena itu, kita akan menggunakan variabel sebagai tempat penyimpanannya dan cin untuk mengambil inputnya. Variabel itu adalah tempat yang dimana kita bisa menyimpan nilai. Analoginya, kita punya kardus. Nah, kardusnya ini kita beri label, dan nanti akan kita masukkan barang. Label ini adalah nama variabelnya, sedangkan barang yang diinput itu nanti adalah data yang akan diinput oleh user. Kita juga harus tahu kalau variabel itu punya tipe data. Ada yang integer, ada yang string, ada yang char, dan lain-lain. Nah, tapi di program kali ini kita akan menggunakan tipe data integer dan string. Integer adalah tipe data untuk bilangan bulat, sedangkan string adalah tipe data untuk teks. Dengan menggunakan variabel dan cin, kita bisa membuat program yang interaktif. Nah, kita akan coba buat program sederhana yang menanyakan nama dan juga umur. Kita akan mulai dengan mendeklarasikan dulu variabel-variabelnya. Sebelumnya ini kita akan hapus saja. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel-variabelnya dulu. Kita ingin ada nama variabel, nama, dan umur. Nah, untuk nama kita buat tipe data string nama.
Dan umur itu integer karena dia nanti akan diminta bilangan bulan. Setelah itu kita akan buat cout tanda panah ke kiri, baru kita akan buat di sini perintah masukkan nama Anda. Setelah itu titik koma, lalu kita akan buat cin, lalu tanda panah ke kanan 2 kali, dan kita akan panggil nama di sini. Setelah itu kita akan buat cout lagi untuk umur, masukkan umur Anda titik 2 titik koma, lalu cin umur. Nah, segini saja sebenarnya sudah bisa. Coba kita run. Nah, di sini di output keluar masukkan nama Anda. Nah, di sini kita bisa langsung tulis misalnya namanya Tina. Masukkan umur Anda. Kita buat 17. Nah, berarti ini programnya sudah berhasil dieksekusi. Nah, dengan ini kita telah berhasil membuat program yang interaktif. Wah, tidak terasa kita telah belajar banyak di video kali ini. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Yang pertama, struktur dasar C++ membutuhkan library IOStream untuk mengaktifkan input dan output. Lalu kita juga perlu fungsi main karena fungsi main itu adalah sebagai gerbang pembuka dari program kita. Nah, yang kedua, cout itu untuk output dan cin itu untuk input. Yang ketiga, kita perlu menambahkan titik koma di setiap akhir baris program kita. Lalu yang keempat, gunakan variabel yang tepat untuk menyimpan data seperti string untuk teks dan integer untuk bilangan bulan. Ini baru permulaan, setelah ini kalian bisa belajar tentang percabangan, if-else, ataupun perulangan, yaitu for. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk terus berlatih karena pemrograman adalah tentang jam terbang. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.